Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Apakah masuk semua ini? Ada yang tidak? Siapa yang tidak masuk? Alvin sama Aini. Ada keterangan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya sudah. Jadi sebelum kita membuka pelajaran, marilah kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Mbak Zia. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa kepada masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Zia. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, untuk menumbuhkan semangat kalian, mari kita melakukan ice breaking dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Jadi ice breakingnya itu kayak gini. Nanti tirukan. Tepuk semangat. 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 Paham? Ya, kita coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Ada berapakah pencemaran lingkungan itu? Ya, yang pertama ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pencemaran udara dulu, yaitu tujuannya untuk peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya serta dapat merancang upaya-upaya mencegah salah. Tujuannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pencemaran udara. Nah, untuk selanjutnya yaitu Bapak akan menampilkan gambar ini. Salah satu gambar pabrik gula yang ada di mana? Bang. Ya. Betul kan? Betul. Nah, di sana kan kayak memproduksi itu kan banyak mengeluarkan asap, terus juga limbahnya kayak limbah air itu kan jelas dibuang dari area situ kan. Apakah yang terjadi jika uap atau udara tersebut dibiarkan dan bagaimanakah cara untuk mengatasi pencemaran udara tersebut? Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, Bapak akan membagi kalian menjadi, ini yang masuk berapa orang? 11 ya. Menjadi 3 kelompok saja. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk nanti silakan kalian kerjakan. Jadi gini, apa yang terjadi, bagaimana, nanti kalian jawab di sini. Nah, nanti untuk kalian, kelompok kalian. Iya enggak? Yang ini? Ya. Sudah jelas ya? Kalau masih mau coba kesimpulan. Ya. Kesimpulan. Nah, ini yang kan pertanyaannya ini ada 2, 1, 2. Nah, ini jawabannya untuk di sini. Ya. Oke. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ya? Nah, ini kan ada 2 pertanyaan. Nanti silakan dijawab dan ditulis di tabel yang ini, oke? Paham ya? Paham. Makasih, Pak. Baik, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, silakan untuk perwakilan kelompok dan mempresentasikan di depan.
Untuk kelompok yang pertama, kelompok dua, dua dulu. Ya, silakan maju ke depan. Soalnya. Gak usah. Usah. Jadi, ya, Jadi saya di sini akan membacakan hasil dari kelompok 2. Jika asap tersebut maka akan berdampak pencemaran udara dan juga berdampak berbahaya bagi kesehatan seperti sesak nafas. Cara untuk mengurangi pencemaran tersebut yaitu dengan melakukan pengurangan dan daur ulang sampah, di mana kita mencegah pembakaran sampah terbuka dan mengimplementasikan program daur ulang sampah. Ya, beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kelompok 1, yaitu jika asap dibiarkan maka akan mencemari lingkungan dan membuat pandangan tidak terlalu jelas. Lalu cara untuk mengatasi pencemaran tersebut yaitu dengan cara melakukan penghijauan di sekitar lingkungan. Ya, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Dari diskusi yang telah kami lakukan, diperoleh hasil bahwa jika asap dibiarkan, maka dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, yaitu dapat merusak ekosistem darat dan perairan, serta mengancam keberlangsungan spesies flora dan fauna. Di mana cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara memberi pemberlakuan hukum, yaitu pemerintah perlu mengeluarkan peraturan dan hukum yang mengatur emisi pencemaran udara dan memberlakukan sanksi bagi yang melanggar. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan. Ya, jawaban kalian sangat-sangat bagus dan juga sudah benar. Nah, selanjutnya untuk menguatkan atau supaya kalian tahu lebih dalam pencemaran udara, Bapak akan mempresentasikan yang materi pencemaran udara. Nah, pencemaran udara adalah kondisi di mana udara di suatu wilayah menjadi terkontaminasi oleh berbagai zat kimia, partikel padat atau mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Pencemaran udara dapat berasal dari berbagai sumber termasuk aktivitas manusia dan alamiah. Nah, itu untuk pengertian pencemaran udara. Nah, penyebabnya sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu emisi kendaraan bermotor, yaitu keluar melalui knalpot yang mengandung senyawa kimia bahaya hasil dari proses pembakaran bahan bakar. Adapun senyawa bahaya itu diantaranya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikel mikrotimbal. Nah, penyebab kedua yaitu deforestasi atau penggundulan hutan. Untuk keperluan pertanian, pembangunan infrastruktur, dan industri, mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 dari udara sehingga meningkatkan kadar CO2 dalam atmosfer. Untuk penyebab yang ketiga yaitu ada proses industri. Jadi proses industri dan manufaktur menghasilkan emisi gas, asap, dan limbah kimia. Kayak yang tadi digambar itu juga salah satu penyebabnya. Yang mencemari udara, aktivitas ini termasuk proses produksi, pembakaran bahan bakar, dan penggunaan bahan bakar kimia. Nah, untuk yang keempat yaitu seperti aktivitas pertanian, pemakaian pupuk, dan penggunaan bahan kimia pertanian dapat menghasilkan amonia atau NH3 dan senyawa nitrogen lain yang dapat berkontribusi pada pencemaran udara. Nah, untuk dampak pencemaran udara bagi kesehatan itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada gangguan pernapasan.
Paparan terhadap polutan udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, sesak napas, bronkitis, dan pneumonia. Yang kedua yaitu penyakit jantung. Polutan udara dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan tekanan darah tinggi. Nah, itu untuk kesehatan. Nah, untuk dampak pencemaran udara bagi lingkungan itu ada dua. Sebenarnya ada beberapa macam, cuma Bapak di sini menampilkan dua. Yang pertama pemanasan global, emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi menyebabkan peningkatan suhu global, perubahan iklim, dan fenomena cuaca ekstrim. Nah, yang kedua yaitu ada kerusakan ekosistem seperti yang tadi kalian dipaparkan di jawaban LKPD kalian. Itu juga pencemaran udara dapat merusak ekosistem darat, perairan, dan mengancam keberlangsungan spesies flora fauna dan mengganggu keseimbangan ekologi secara keseluruhan. Nah, untuk cara mengurangi udara kan sudah disebutkan tadi ya, kayak penghijauan, pengurangan dan daur ulang sampah, pemberlakuan hukum, pendidikan, dan kesadaran. Nah, itu supaya kita dapat menghirup udara segar lagi atau ya tidak terjadi pencemaran udara lagi. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan. Di sini aja. Iya, di sini aja. Jadi menurut saya kesimpulannya yakni pencemaran udara itu merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif yang luas terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi, dan berbagai asap pencemaran seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok, dan kabut asap itu terus menyumbang terhadap lingkungan tersebut. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Zia. Apakah ada kendala saat melakukan pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Apakah kalian nyaman dengan kelompok kalian tadi? Ya, nyaman. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian pelajari tentang materi pencemaran air untuk minggu depan. Nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.